Apa telat masuk hukum tahlil dan ini nanya hukum-hukum kayak begitu, penjelasan itu bisa 1 jam. Kesini aja nanti ke pengajian, nanti bisa tanya masalah itu ya, karena penjelasan tentang maulid, tahlil, apapun yang berkaitan dengan ikhtilaf itu nggak bisa melalui seperti ini, harus diskusi. Yang penting begini saja, untuk masalah tahlil dan maulid itu masuk ranah ikhtilaf atau bukan, itu aja sih. Kalau makhluk masuk, jadi segala sesuatu ketika masuk ranah ikhtilaf, perbedaan pendapat, itu masalah selesai. Iya, namanya beda pendapat, masing-masing harus mampu menghargai kalau itu sudah masuk ranah ikhtilaf. Makanya ditanyain ketika bertanya, subuh itu perlu kunut atau tidak? Kita tanya dulu, untuk kunut dan tidak atau persoalan kunut subuh itu ikhtilaf ulama atau bukan? Kalau ikhtilaf ulama selesai, baik yang kunut ataupun yang tidak kunut, dua-duanya benar. Yang salah yang nggak sholat. Iya. Jadi ini masalah ikhtilaf ulama atau bukan? Sama kayak tahlil. Tahlil itu ikhtilaf ulama atau bukan? Kalau ikhtilaf ulama selesai. Iya. Berarti kita harus mengikuti apa yang menjadi keyakinan kita. Iya. Apa yang menjadi keyakinan kita ikuti. Kalau sesuatu itu menyangkut ikhtilaf ulama. Beda kalau bukan ikhtilaf ulama. Nah, persoalan itu harus kita harus mendapatkan kesimpulannya. Kalau bukan ikhtilaf ulama. Misalnya begini. Apa hukumnya Syiah? Syiah itu jelas bukan ikhtilaf ulama lagi menghukumkan Syiah itu kufur ataupun kafir, itu bukan ikhtilaf ulama. Ulama nggak ada berbeda pendapat dalam masalah itu. Jadi ketika ada orang yang membolehkan masuk Syiah, itu jatuhnya kita sudah tegas menyatakan haram itu. Jadi kalau berkaitan dengan ikhtilaf, masing-masing harus mampu menghargai. Ya, karena apa ini ikhtilaf? Ulama, guru-guru kita aja beda pendapat, apalagi kita yang awam. Seperti itu. Ya nggak tahu persoalan agama, dalil-dalil yang kita nggak paham betul. Makanya segala sesuatu itu dikembalikan dulu ketika ada perbedaan pendapat. Ini ikhtilaf atau bukan? Ketika ikhtilaf harus bisa saling menghargai. Dan di mana kecenderungan hati kita ingin mengikuti. Ya. Karena apa? Yang kita kehendaki adalah persatuan. Ya. Jangan sampai gara-gara beda kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil, maulid dan tidak maulid, kita saling membenci sesama umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ente mau tuh miara benci tuh, rasa benci? Oh enggak Pak Ustaz, saya tidak membenci itunya. Secara personal saya malah ingin mengajak dan lain sebagainya. Namanya juga mengajak. Belum tentu orang yang kita ajak juga mau. Ketika dia yang kita ajak nggak mau, kita hargai. Tapi rata-rata yang membahasakan mengajak, yang diajak harus ikut. Kalau nggak ikut, wah ahlun nar, wah segala macam cap diberikan. Kayak ente masuk surga aja. Iya. Makanya sejarah harus kita pelajari. Betapa banyak pendapat-pendapat Imam Malik yang berbeda dengan muridnya, Imam Syafi'i. Dan betapa banyak juga pendapat Imam Syafi'i berbeda dengan muridnya Imam Ahmad. Banyak. Tapi Imam Ahmad selalu mengatakan manusia terbaik di masa sebelum kami itu Imam Syafi'i. Selalu mengatakan seperti itu. Hati-hati dengan persoalan seperti itu. Ya. Ingat kita itu dulu udah sering diadu domba. Kita udah kenyang diadu domba ini. Leluhur-leluhur kita udah kenyang semua diadu domba, sehingga Banten terpecah, Cirebon terpecah, Demak terpecah, Mataram terpecah. Penyebabnya apa? Adu domba. Masa kita nggak mampu belajar sejarah dari leluhur kita yang mereka hancur karena perpecahan? Kalau kita sadari itu, buat apa kita lanjutkan perpecahan itu?
Iya, jangan gitu. Kita belajar sejarah itu untuk memperbaiki. Bangsa ini sudah cukup lama diadu domba, dipecah, dicerai berai dan lain sebagainya. Buat apa kita belajar sejarah kalau kita nggak mampu untuk memperbaiki sejarah itu yang kita kita lakoni sekarang. Iya, jangan berpecah. Bukan apa-apa, kerugian tuh ada pada diri kita sendiri umat Islam. Ketika perpecahan itu mulai bangkit. Aneh sendiri nggak mempersoalkan masalah ikhtilaf. Iya, nggak mempersoalkan. Selama itu ikhtilaf. Beda kalau sudah kesepakatan ulama. Apa hukum masuk Mu'tazilah yang selalu mengandalkan akli, itu jelas haram. Ulama nggak ada yang berbeda pendapat. Iya. Tapi ketika berbeda pendapat masalah furu, masalah syariah, kita harus mampu saling menghargai. Kalau kita ingin dihargai pendapat kita, tentu masing-masing pendapat menganggap pendapatnya yang benar, maka lakukanlah itu. Dan hargai orang yang berbeda pendapat dengan kita, sehingga apa? Kita nggak mudah diadu domba oleh musuh-musuh kita. Tugas kita itu lebih banyak sebenarnya dibanding kita berkutat dengan masalah-masalah seperti itu. Itu udah sekarang nih adu domba itu luar biasa. Pertama, benci itu gimana kita bisa hati kita bersih itu kalau kebencian itu masih ada dalam hati kita itu. Terutama kebencian kepada hamba Allah, kepada umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa kita pertanggungjawabkan nanti ketika kita mati membawa kebencian kepada saudara kita sendiri. Masalah beda fikih doang. Iya, karena masalah beda fikih kita mati membawa kebencian. Makanya saling menghargai. Ya, mungkin sedikit banyaknya dari saya seperti itulah. Kita jaga kebersamaan itu. Jangan masing-masing itu menganggap kelompoknya jauh lebih hebat dibanding kelompok-kelompok yang lain. Iya, jangan menganggap seperti itu. Ente meyakini pendapat ente yang terbaik itu boleh, sah-sah saja. Pendapat saya yang lebih benar itu silakan saja. Selama kita tidak menghina pendapat yang lain. Jadi masalah ketika kita menganggap pendapat kita yang benar, pendapat yang lain salah, pendapat yang lain ahli neraka, dan lain sebagainya. Itu yang salah. Ya, karena apa? Allah akan menghukumkan apa yang kita lakukan. Kalau tugas dakwah silakan saja kita sampaikan. Kita ajak mereka itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sekali-kali memaksakan. Ya, memaksakan mereka harus ikut kita. Mereka harus membenarkan pendapat kita. Jangan seperti itu. Ya. Sehingga apa? Islam sebagai rahmatan lil alamin itu kita bisa nikmati gitu. Sehingga nggak ada pengajian yang harus dibubarkan, taklim yang harus dipantau dan lain sebagainya. Ya. Dan semua harus diawali dari orang-orang yang memiliki ilmu. Jangan sampai yang memiliki ilmu, apakah itu namanya ulama, ustadz, kiai, habaib dan lain sebagainya, itu malah jadi provokator. Ini kadang kan mohon maaf dari mereka provokatornya gitu. Seharusnya mereka harus mampu ngademin, bukan malah menjadi provokator. Iya, bahaya sebenarnya. Kesian umat ini, terutama masyarakat awam. Kesian mereka yang ada di lapangan, di lapisan yang paling bawah ya, saling gontok-gontokan pada akhirnya gitu. Kesian mereka itu. Seharusnya mereka mampu merasakan ruhnya dalam beribadah, nikmatnya dalam beribadah, terkontaminasi dengan hal-hal seperti itu. Sayang sekali. Makanya kita yang punya dilebihkan ilmu harus mampu meredam itu semua. Kita harus bisa menjadi air ketika api itu menyala. Bukan kita yang memercikan api itu, sehingga api semakin membesar. Ya.